Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belakangan menjadi sorotan warganet. Nama Gibran disebut-sebut terkait dengan akun Kaskus Fufu Fafa yang menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto dan putranya Didit Prabowo. Gibran Fufu Fafa batal dilantik jadi wapres nih. Ternyata Imam Besar Petamburan nampaknya sudah mulai dihidupkan kembali kartunya. Ceramahnya teranyar meminta agar Gibran tak perlu dilantik. Disinyalir ini adalah suatu simbol perlawanan terbuka Prabowo kepada Jokowi melalui proksinya. Fufu Fafa bikin masalah. Ini udah keterlaluan buat orang-orang yang tidak suka dengan wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Domba yang dilakukan oleh lawan-lawannya Jokowi ya apalagi yang sekarang ya, Fufu Fafa ya, mengadu-ngadu antara Pak Prabowo dengan Gibran ya, antara presiden terpilih dengan wakilnya, itu nggak akan mempan. Karena apa? Mau tahu? Yang pertama, Pak Prabowo tahu siapa yang melakukan operasi hal ini gitu. Karena yang melakukan itu adalah orang-orang lama. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk mereaksi beberapa buah video terkait dengan Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka sebentar lagi akan bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Namun ada satu hal yang mengganjal yang tentu membuat Gibran tidak bisa tidur nyenyak, yaitu beredarnya akun Fufu Fafa, yaitu salah satu akun di Kaskus yang disinyalir telah menghina Prabowo Subianto dan kini telah menjalar ke SBY dan keluarganya. Kuat dugaan bahwa akun Fufu Fafa ini adalah akun yang menjadi milik dari Gibran kala itu. Bukti demi bukti ditampilkan oleh para netizen dengan meng-screenshot akun tersebut, isi chat dari akun tersebut ke media sosial. Hal ini tentu membuat publik geram, apalagi mereka yang adalah para pendukung dari Prabowo Subianto. Apakah hal ini merupakan upaya dari pihak tertentu untuk membenturkan hubungan antara Jokowi dan Prabowo? Ataukah benar akun ini real milik dari Gibran? Dan kalaupun benar akun ini adalah miliknya Gibran, apakah akan berpengaruh terhadap pelantikan dirinya menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto? Di dalam video ini kita akan menyaksikan berbagai komentar dari beberapa tokoh yang tentunya akan menjurus kepada pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Isu itu kini kian menguat diakibatkan karena akun Fufu Fafa yang semakin merebak dan semakin dikuliti isi chat dari akun tersebut. Baik sahabat sekalian, untuk tidak memperpanjang kata, langsung saja ke video-videonya untuk bisa mengikuti perkembangan terkait akun Fufu Fafa berikut ini. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belakangan menjadi sorotan warganet. Nama Gibran disebut-sebut terkait dengan akun Kaskus Fufu Fafa yang menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto dan putranya Didit Prabowo. Ditemui di sela-sela belusukan bersama bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo, Respati Ardi Astrid Widayani, di kawasan Laweyan Solo, Gibran enggan menanggapi soal akun Fufu Fafa. Mantan wali kota Solo itu meminta awak media untuk bertanya langsung kepada pemilik akun dimaksud. Nah, ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan dari Gibran ya. Ketika sesuatu yang sedikit sensitif, ketika ditanya atau diwawancara oleh awak media, yang jelas pasti jawabannya adalah tanya kepada yang punya. Baik itu akun atau tanya kepada yang punya usaha dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Jadi ketika ditanya terkait dengan Kaisang bakal maju jadi calon gubernur, itu pun beliau menyampaikan tanyakan kepada Kaisang. Ini salah satu strategi untuk menghindar dari kejaran para awak media tentunya ya.
Nah itu. Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi membantah akun Fufu Fafa milik Gibran. Menurut Budi, pihaknya masih mempelajari pemilik akun Fufu Fafa, namun ia tidak mengungkap siapa pemilik akun tersebut. Akun tersebut kerap menyerang Prabowo dan keluarga sejak sebelum pemilu 2014 dan 2019. Saat itu Prabowo Subianto merupakan... Nah, Menkominfo membantah bahwa itu bukan milik dari Gibran. Tetapi sayangnya ketika membantah bukan milik Gibran, tetapi tidak bisa menunjukkan siapa pemilik akun yang sebenarnya. Nah, kalau hanya mengatakan bahwa ini bukan milik Gibran, harusnya juga disodorkan nama pemilik akun yang sebenarnya sehingga publik bisa tahu ya. Rival dari Joko Widodo dalam pemilihan presiden. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Sebagai pemilih pendukung Pak Prabowo dari zaman dulu kala, selalu memilih Pak Prabowo, nggak pernah enggak menanggapi akun Fufu Fafa. B aja. Ya B aja. Emang gue harus gimana? Hah? Terus gue harus memaki-maki Gibran gitu? Hah? Harus nyumpah-nyumpahin Gibran gitu karena ngata-ngatain idola gue gitu? Orang itu aja masih hasil cocok logi kalian gitu ya. Nggak ada bukti valid ya yang menyatakan bahwa itu Gibran. Ini masih berdasarkan cocok logi kalian. Ya kalaupun ya seandainya nih, andai kata ya itu udah valid nih Gibran gitu ya. Terus gimana tanggapan gue? B aja. B aja, serius. Gue kagak bakal marah-marah walaupun gue pecinta Pak Prabowo ya. Biasa aja udah, jangan mau diadu domba. Baik, ini jawaban dari salah seorang netizen yang juga merupakan pendukung setia dari Prabowo Subianto ya. Ketika ditanya terkait dengan akun Fufu Fafa ini, dia hanya menjawab seperti itu. Karena memang sampai sekarang ini belum bisa diberikan bukti valid bahwa kepemilikan akun tersebut adalah milik dari Gibran. Dan orang hanya mencocok logikan dan juga ya sifatnya nanti akan membenturkan antara Prabowo dan Gibran dengan menggunakan isu atau kasus Fufu Fafa ini. Sehingga kalau mau menjadi pendukung yang baik, ya harusnya bijak seperti netizen yang satu ini. Ya, tidak mudah untuk diadu domba dengan situasi seperti saat ini. Misteri dibalik sosok akun Fufu Fafa yang diduga merupakan milik Gibran Raka Buming Raka, putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi, hingga kini belum terungkap. Akun Fufu Fafa ramai diberitakan karena konten-kontennya yang menghina Prabowo dan keluarganya. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Bukti baru mengenai akun Fufu Fafa tampaknya tak bisa lagi terelakkan. Dalam unggahan yang dibagikan akun X Kafir Radikalis dikutip pada Minggu, mulanya muncul unggahan dengan narasi Andi Arief, Jokowi sembunyikan anak pertamanya. Unggahan tersebut lantas dibalas oleh akun Kaskus Fufu Fafa, sini no bahasanya, tetapi pakai bintang. Gue nggak ngumpet. Itu bak mengkonfirmasi bahwa sosok di balik akun tersebut adalah anak pertama Jokowi, yaitu Gibran Raka Buming. Kalau memang akun Fufu Fafa itu adalah akun Gibran Raka Buming Raka, bagaimana? Apakah kemudian dia bisa tidak dilantik sebagai wakil presiden? Baik, ini pertanyaannya, apakah kalau benar ini akun milik Gibran, ia bisa dilantik atau tidak? Menurut sahabat sekalian, bisa dilantik atau sebaliknya? Silakan tulis di kolom komentar. Akun Fufu Fafa ya di media sosial X lagi viral. Siapa pemilik akun tersebut? Terus siapa bisa viral? Ya inilah saya bilang ya, ikutin ya. Kebodohan cara-cara kita bermain politik. Ya mungkin karena para aktivis-aktivis medsos ini dulunya nggak pernah ikut berorganisasi, nggak pernah baca buku materialisme, dialektika, logika, tidak pernah baca yang namanya Karl Marx, tidak pernah baca buku-buku Soekarno, nggak pernah baca Sultan Syahrir gitu ya, dan lain-lain. Jadi asal karabitan aja gitu, sehingga ya yang influencer yang memiliki
yang menghujat, yang memiliki keberanian untuk menghujat itu dianggap dewa, dianggap benar. Ya justru benar emang bagi orang-orang yang memang membenarkan. Bagi orang-orang pembenci itu sebuah kebenaran gitu ya. Dianggap akun Fufufafa ini adalah milik Gibran Rakabuming gitu loh. Apa datanya? Apa ininya? Kalau memang itu beranilah laporin aja ke polisi bahwa akun tersebut. Tapi andaikan memang itu benar akun Fufufafa tersebut punya Gibran, apa deliknya gitu loh? Ya, lucu gitu ya. Apa deliknya? Mau masuk kemana gitu? Cara ininya ya memang tujuannya sebenarnya ini hanya untuk black campaign gitu ya, black campaign bagi para pembenci. Memang benar sih, para pembenci ini udah nggak punya jalan lagi untuk menghantam. Apalagi lihat ketika nanti tanggal 20 Oktober turun akan dilindungi oleh Prabowo. Siapa yang mau ngantem? Hati-hati loh sama Pak Prabowo. Saya ngikutin dia dari awal ketika Pak Prabowo maju ya, dari awal dia maju melawan Pak Jokowi ya. Saya ikutin dia dan saya adalah salah satu sep ormasnya dulu di situ juga berjuang, dan saya mengikuti orang bukan dari kulitnya, dari dalamnya. Maka saya bisa katakan hati-hati yang bermain seperti Dr. Tifa ya, terus siapa lagi menjelekannya, Panji ya, dan lain-lain yang bermainnya itu di ranah-ranah subjektivitas, menghina. Hati-hati. Bukti akun Fufufafa milik Gibran terancam dimakzulkan? Netizen tampaknya semakin yakin akun Kaskus bernama Fufufafa memang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden terpilih tahun 2024. Satu bukti konkret yang dibagikan di media sosial pun menguatkan tudingan tersebut. Unggahan tersebut terdapat dalam akun Kaskus milik Taufik 300.380 pada 13 Juni tahun 2014 pukul 22.42 menit WEB. Dalam unggahan tersebut, dia menyertakan artikel dari Andi Arief yang menyatakan bahwa Jokowi menyembunyikan anak pertamanya. Di sisi lain, Gibran Rakabuming belum berkomentar terkait dugaan akun Fufufafa. Namun, pakar hukum tata negara, Refli Harun mengungkapkan bahwa Gibran Rakabuming Raka terancam dimakzulkan atau dilengsarkan dari kursi wakil presiden jika benar akun Fufufafa terbukti miliknya. Gibran Fufufafa batal dilantik jadi wapres nih. Ternyata imam besar Petamburan nampaknya sudah mulai dihidupkan kembali kartunya. Ceramahnya teranyar meminta agar Gibran tak perlu dilantik. Disinyalir ini adalah suatu simbol perlawanan terbuka Prabowo kepada Jokowi melalui proksinya. Bahasa Inggrisnya nabok nyilih tangan. Akan sangat menakjubkan jika Prabowo merestui pembatalan wapres karbitannya. Maka berdampak pada mendinginnya konstelasi politik lokal. Gua udah pernah bikin konten tentang jika jadi Bu Mega. Gua akan kasih syarat batalkan pencalonan Gibran apabila ingin PDIP join kabinet. But we'll see then. Anies saja ngecengin 11/100, dendamnya kesumat. Apalagi Fufufafa. Kebayang deh. Fufufafa bikin masalah. Ini udah keterlaluan buat orang-orang yang tidak suka dengan wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Karena ngorek-ngorek kasus lama. Ada akun bernama Fufufafa. Ini lagi rame sekali di Twitter. Yang memiliki karakter sangat-sangat frontal dan juga bahasanya itu sangat-sangat kasar. Jadi ada thread di Twitter yang membahas tentang akun Fufufafa. Jadi Fufufafa ini adalah sebuah akun yang katanya dikaitkan dengan Mas Gibran sebagai pemilik akun. Ini Cilipari, lalu kemudian disambungkanlah intinya, dihubungkan bahwa ini adalah kalau ditelusuri merupakan milik Mas Gibran. Kok bisa yakin? Karena si akun Fufufafa ini bisa menjawab begitu banyak pembelaan tentang Pak Jokowi secara betul-betul mendetail.
Misalnya ada kasus penghinaan Iriana Jokowi, pelaku mengaku tidak suka pemerintah. Jadi dikekang gini ya, kebebasan pers sudah dibatasi, ngatain orang pramuria itu kebebasan pers ya, bodoh loh gitu. Jadi membela Jokowi dan bahkan bisa memberikan detail-detail spesifik di mana Jokowi pada saat itu. Nggak mungkin kalau bukan orang terdekat beliau. Jadi inti masalahnya adalah kata-kata yang disampaikan atau orang ini sangat-sangat ya menurut saya sarkas, kemudian memang kasar ya, bahkan menghina banyak orang lah. Intinya sangat-sangat sarkas, bahkan sampai ada bahasa-bahasa kotor lainnya yang keluar dari Fufu Fafa ini. Oke, nah saya nggak mau bahas seperti apa, Anda bisa cari saja di Twitter. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau ini adalah akun Raka Buming Raka beneran gitu ya, berarti orangnya memang sangat-sangat kasar sekali. Tapi kalau ini bukan akun beliau, harus segera diklarifikasi. Kalau nggak jadi bola liar. Bola liar di mana banyak orang yang menyebarkan kemana-mana, makin lama makin viral. Dan nah, kalau ada yang bilang bad PR is a good PR atau there's no such a bad PR, this is very bad PR. Ini adalah PR yang jelek sekali dan bisa jadi benar-benar membahayakan, apalagi jika benar-benar merupakan akun Mas Gibran. Jadi buat teman-teman yang tahu kasusnya, komen di bawah dan mungkin bisa kasih link lengkapnya seperti apa. Buat saya ini adalah satu hal yang sangat menarik. Dan kalau ini bukan akun beliau, ada orang yang membuat akun ini kemudian bisa di backdate sampai 2013. Wih, ini canggih banget. Karena itu backdate-nya itu 2013 ya. Ini canggih banget sebelum Pak Jokowi menjadi presiden di 2014. So, komen dong, menurut kalian gimana? Itu akun Mas Gibran atau bukan? Atau apa tujuan orang yang menyebarkan fitnah kalau ini adalah sebuah fitnah? Menurut kalian fitnah atau bukan sih? Komen di bawah. Komenin Fufu Fafa dong, Mbak. Fufu Fafa. Oh, Fufu Fafa yang akhir-akhir ini lagi rame, yang setelah darurat-darurat itu redup, sekarang Fufu Fafa itu hasil dari cocok logi para netizen itu diduga sebagai Gibran itu ya. Ya. Tapi mungkin kamunya belum update hari ini ya saya. Jadi ada yang menemukannya komenannya si Fufu Fafa ini di tahun 2014 yang bilang kalau anaknya tuh bakal lahir 4 bulan lagi. Nah, sedangkan kalau itu Gibran ya, kan Jan Etes itu lahirnya tahun 2016 say. 2016, lu googling tuh 2016 ya, Jan Etes baru lahir. Jadi siapakah Fufu Fafa ini yang sebenarnya? Ya. Gagal lagi deh, adu dombanya. Aduh, bukan Gibran ternyata ya, Fufu Fafa ya. Aduh. Raka Genarli lagi rame di kasus nih. Ada akun Fufu Fafa. Ya itu kan rame Twitter tuh. Ya bisa dibilang ini keyboard warrior lah. Dia banyak kata-katain Prabowo. Gue nggak tahu nih akun siapa. Tapi gue nggak mau fokus ke omongan-omongan dia soal Prabowo lah. Ini gue mau ngomongin ke omongan dia soal anggota DPR. Nih lihat nih komenannya tuh. Kacau pak. Masa ngomongin orang ngatain fisik, ini keterlaluan ini. Ini keterlaluan deh. Fufu Fafa, gue nggak tahu lu siapa, tapi jangan ngatain fisik. Kita emang ngatain apa, jangan personalnya. Misalnya dia bikin kebijakan aneh, ya gitu kita katain nggak apa-apa. Tapi lu malah ngatain fisik Pak Habibur Rahman, keterlaluan Anda.
Gue tuh gara-gara ada kasusnya Raka Gunarli ini ya, gue jadi ngecekin kasus gue zaman dulu. Gue cek apakah dulu gue juga se-keyboard warrior itu. Ternyata enggak, gue nggak se-keyboard warrior itu loh. Iya, gue ada nggak suka sama Jokowi, gue tulis di kaskus, tapi nggak sampai kayak begitu, nggak sampai kayak dia ngecengin Prabowo, nggak sampai kayak begitu. Apalagi kayak dia ngecengin Pak Habibur Rahman, oh itu idola gue, lu cengin, lu kacau lu malah ngomongin fisik Raka Gunarli. Anda siapa sebenarnya Raka Gunarli? Coba komen di bawah, siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa? Atau mungkin akun itu dihack orang kali ya. Kemarin kan gue bilang satu-satunya cara membantah masalah ini, isu ini Fufu Fafa adalah dengan cara mencari kambing yang warnanya hitam. Ternyata bener guys, lu lihat nih, udah ada yang kepikiran buat cari kambing namanya admin. Kocak sumpah. Domba yang dilakukan oleh lawan-lawannya Jokowi ya apalagi yang sekarang ya, Fufu Fafa ya, mengadu-ngadu antara Pak Prabowo dengan Gibran ya, antara presiden terpilih dengan wakilnya, itu nggak akan mempan. Karena apa? Mau tahu? Yang pertama, Pak Prabowo tahu siapa yang melakukan operasi hal ini gitu. Karena yang melakukan itu adalah orang-orang lama, yang dimana orang-orang tersebut atau tim tersebut adalah tim waktu yang mendukung Pak Prabowo tahun 2014 dan tahun 2019 gitu ya. Coba deh cek, mereka berani nggak membuli Pak Prabowo? Pasti yang dihantam wakilnya terus kan, Gibran terus kan. Coba. Jadi Pak Prabowo udah tahu cara mainnya, betanya, apalagi dia seorang yang backgroundnya militer gitu ya, dan udah mengerti gitu, udah paham. Jadi percuma gitu ya apa yang dilakukan para netizen, apalagi sekarang netizen yang 03 ya, itu pasti akan bergabung. Cuma coba tokoh-tokoh elit politik yang 03 berani nggak ngomong mengenai Fufu Fafa ya, yang datanya belum tentu benar, diviral-viralkan tersebut, nggak berani gitu ya. Jadi percuma gitu loh. Jadi kalau memang nggak bisa ngantem secara politik ya nggak elegan lah. Masa ngantem pakai subjektivitas, pakai apa namanya, kejelekan-kejelekan jejak digital dan lain-lain yang dibuat-buat, aneh gitu. Udah putus asa ya. Dan di komentar Fufu Fafa, susunya kok nggak kencang ya? Ya ampun, jadi semua dulunya fokus dia perhatian kalau semua perempuan di situnya ya Mbak Gi ya. Iya, mungkin ini terobsesi ya, memang ada orang yang seperti itu, tapi kan kita nggak nyangka ini bakal calon presiden kita, Mas Erso. Ada lagi ini, coba satu tusuk Bella Sophie jadi ketagihan. Ini biasanya apa namanya, clickbait atau kalau enggak judul yang dibikin menarik seperti itu, bikin orang penasaran kemudian mengklik begitu ya. Tapi mungkin memang sebetulnya dia memang makan ke sate gitu, dan dikomentarin oleh Gibran pengen nyobain susunya. Ini apa? Konteksnya nggak ke situ dan nggak ada hubungannya sama sekali. Kenapa dia komentarnya seperti itu? Ini membingungkan Mas Ensu. Ada juga tulisan ini jadi dari netizen juga, dia menulis video goyangan sensual dua serigala bikin heboh YouTube. Memang ini banyak kalau di YouTube seperti itu tuh judul-judulnya. Dan dia menulis, sini coba lihat susunya gitu. Ada lagi yang jebak gadis lewat Facebook, sopir angkot dibekuk. Nah ini judul betulan nih, sering sekali kriminalitas judulnya seperti ini. Dan di komentarin oleh Gibran ini pengen mini susu. Viral jejak digital akun Fufu Fafa yang ejek Prabowo ternyata punya Gibran. Jadi gini, netizen lagi heboh nih gara-gara postingan lama akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga punya Gibran Raka Buming. Isi postingannya banyak ngejek Prabowo Subianto. Wah, plot twist nih kalau bener. Jejak digital emang jahat ya. Ada postingan yang nyenggol anak kandung Prabowo, Didi Tedi Prasetyo. Terus juga masalah keluarganya dibahas lagi. Waduh, gak bahaya tah? Awal mula akun itu diduga punya Gibran gara-gara postingan akun X @chili_pari usaha catering punya Gibran sendiri. Di postingan itu ada screenshot postingan akun Fufu Fafa di situs Kaskus yang nge-share akun Prime ID adalah Raka Narli dengan nama akun Twitter @rkgbrn. Nah, Kaisang pernah nge-mention akun @rkgbrn sambil ngucapin selamat ulang tahun buat kakak kandungnya itu. Langsung deh netizen cocok logi soal akun itu yang diduga kuat punya Gibran. Jadi udah jelas bukan? Menurut lo gimana ya Ramania?
Gibran hina Prabowo. Jejak digital emang ngeri. Jadi ada satu akun misterius dengan nama Fufu Fafa yang mendadak viral gara-gara jejak digitalnya. Semua dimulai saat user X yang ngebuat sebuah thread yang berisi tentang jejak digital dari sebuah akun lawas di Kaskus. Akun ini disebut-sebut sering memberikan komentar pedas yang tidak ramah, terutama terhadap Prabowo. Komentarnya gak main-main, pedas banget deh. Nih, kalian baca sendiri. Biasanya orang-orang yang nyinyir di medsos itu kan hal yang biasa ya. Tapi yang bikin heboh adalah saat para penyelam handal membagikan hasil screenshot mereka yang membuat orang-orang beranggapan bahwa pemilik akun ini adalah anak Presiden Jokowi alias Wakil Presiden terpilih Raka Buming Raka alias pasangan dari Prabowo Subianto. Waduh, kalau beneran gimana ya? Sampai sekarang kebenaran dari dugaan ini masih diperdebatkan. Belum ada komentar atau klarifikasi apapun dari Gibran mengenai hal ini. Gimana menurut kalian? Oke, sobat era sekalian, ini ada lagi kehebohan yang dibuat akun Fufu Fafa ya. Tetapi memang ini cuitan lama yang di-spill orang ya. Jejak digital itu tidak bisa berbohong dan orang kemudian mengungkapkannya lagi ya. Dan ini adalah hinaan terhadap SBY ya, isinya begitu. Jadi Fufu Fafa ya. Oke, coba kita bacakan ya. Makin runyam, akun Fufu Fafa hina keluarga SBY ya. Kita akan lihat ya. Coba kita bacakan komentar. Kita bacakan ininya ya, dan ini sudah kelihatan ya. Oke, kita bacakan ya. Baru kenyang aja makan pempek. Oke, pikiran rakyat. Akun Fufu Fafa hina keluarga SBY, sebut AHY anak ingusan. Oke, yang ngeri-ngeri sedap ya. Pikiran rakyat. Beredar tangkapan layar komentar-komentar akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran Raka Buming dengan kalimat-kalimat tajam. Kali ini akun tersebut kedapatan menghina keluarga Susilo Bambang Yudhoyono. SBY salah satunya mengkritik sosok Agus Harimurti Yudhoyono dalam kurung AHY. Kali ini akun tersebut kedapatan menghina keluarga Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam tangkapan layar itu, akun Fufu Fafa menyebut jika AHY hanyalah anak ingusan. Dalam artikel pesan Ani Yudhoyono kepada anak sulungnya, anak ingusan ditampol 500M. Tulis akun tersebut. Baik sahabat sekalian, ternyata akun Fufu Fafa ini tidak hanya menyerang Prabowo Subianto dan keluarga, tetapi juga SBY dan juga keluarganya nih. Dan notabene Prabowo dan SBY itu dulu merupakan ya lawan politik dari Jokowi ya, atau Joko Widodo. Sehingga ya apa benar ini milik Gibran? Kalau memang benar ini milik Gibran, bisa jadi karena waktu itu memang beda pemahaman politik atau beda ideologi atau bukan partai koalisi ya sebenarnya. Tetapi kalau memang bukan milik Gibran, berarti bisa jadi ada orang atau pihak tertentu yang memanfaatkan keadaan untuk memecah belah hubungan baik antara Jokowi, Prabowo, dan juga SBY. Nah, ini bisa jadi ya, bisa jadi bukan sesuatu yang sudah pasti, tetapi ini dugaan saja. Mari kita lanjutkan ya. Kemudian akun itu juga mengomentari AHY yang memilih mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2009 silam. Semoga Mas AHY dapat tempat ya di dalam kardus, tulisnya. Tak sampai di situ, akun Kaskus diduga milik kakak kandung Kaisang Pangarep itu juga mempertanyakan prestasi AHY. Prestasinya apa? Tolonglah jawab, tulisnya pada 11 Januari 2018 dalam artikel yang menyebut AHY sebagai penantang terkuat Jokowi Prabowo. 11 Januari bertemu kisah cinta ini milikku. Oke, coba kita teruskan ya pembacaannya.
Kemudian lalu akun Fufu Fafa juga menyebut jika AHY merupakan anak mama papa saat SBY mengajak sang anak naik kereta api jelang pilkada 2018. Kalau pilkada sih 2016, 2017 ya, mungkin maksudnya itu. Tak cuma itu, akun tersebut itu menjelang pilpres mungkin ya. Tak cuma itu, akun tersebut kedapatan mengomentari sosok adik kandung AHY, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Ia menyebut Ibas sosok yang bodoh dalam artikel yang membahas soal sarang mafia migas yang disebut dilindungi oleh SBY dan berhasil disikat Jokowi. Dalam tangkapan layar ya, lainnya, akun Fufu Fafa juga mempertanyakan kapan Ibas dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi dan selalu bersembunyi di belakang SBY. Bos, Bas, nggak bosan sembunyi di belakang ketek bapak lo, tulisnya pada 21 Desember 2014. Siap-siap masuk penjara ya, tulisnya pada 23 Juli 2014. Wow, luar biasa ya. 14. Kapan tuh anak dijemput KPK, tulisnya pada 20 Desember 2014. Hingga artikel ini dimuat belum ada tanggapan dari Gibran usai namanya kembali diseret sebagai orang di balik akun Fufu Fafa serta SBY dan AHY yang namanya dihina dalam tulisan di Kaskus itu. Ya, saudara sekalian, lagi-lagi Fufu Fafa ya. Ini akun luar biasa, tapi ada satu pertanyaan ya. Kalau misalnya Gibran itu mempermasalahkan pada tanggal 23 Juli 2014. Benar juga sih, karena 23 Juli 2014 itu sudah pemilihan ya. Kan pemilihannya sendiri pada tanggal 8 Juli kalau tidak salah ya, kurang lebih lah, kira-kira Juli, 8 atau 9 Juli. Jadi wajar konteksnya pada waktu itu, dan waktu itu ya tentu dia tim sukses dalam tanda kutip bapaknya ya, bagian cyber war bapaknya. Jadi makanya saya katakan ya, Anda jangan terlalu rendah diri kalau nanti suatu saat tidak jadi apa-apa. Nge-tweet sembarangan ternyata begitu jadi apa-apa ya, sama seperti komika bilang, masalah terutama terberatnya adalah melawan masa lalu. Karena masa lalunya yang julid, yang suka ngatain orang, menghina orang, berseberangan jalan dengan teman seiringnya dalam pemerintahan saat ini ya. Mungkin kalau benar itu adalah Gibran sendiri mungkin tidak pernah berpikir ya, dengan di otak liarnya ya, tak pernah terpikir oleh otak liarku. Lagu saya sama Ogi ya. Jadi di otak liarnya pun dia tidak terpikir bakal berpasangan dengan Prabowo. Itulah sebabnya dia dengan santai ya mungkin membuat kalimat-kalimat yang menghina Prabowo Subianto yang akhirnya ya berpasangan dengan dirinya di Pilpres 2024. Tidak menyangka ya, makanya jangan. Baik sahabat sekalian, kalau memang benar ini akun milik Gibran, berarti ada benarnya juga apa yang disampaikan Bung Refli tadi ya, bahwa masa depan seseorang itu tidak ada yang tahu. Dan oleh karena itu, ketika kita hidup di saat ini, itu harus bisa berbuat sesuatu yang baik. Jangan terlalu memandang remeh atau juga membenci, begitu membencinya terhadap musuh kita. Karena kita tidak tahu, suatu saat kita bisa bersama. Dan ketika kita bisa bersama, dan mulai diungkap rekam jejak digital kita akan lalu sendiri. Itu kalau memang benar akun ini milik Mas Gibran. Tetapi kalau akun ini bukan milik Mas Gibran, berarti orang-orang yang punya kepentingan politik ini itu luar biasa mengambil momen atau mendesain yang sungguh luar biasa ini ya, sehingga ketika dia mampu memprediksi bahwa suatu saat Gibran dan Prabowo akan bersatu, dan disitulah momen untuk mereka membongkar semuanya. Dan ini memang dua hal yang memang kita masih bingung sampai saat ini. Tetapi kita bisa ambil hikmah di sini, jika akun ini adalah milik Gibran, maka menjadi pelajaran untuk kita sekalian, bahwa masa depan seseorang tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, berteman baik dengan seseorang saat ini, kita tidak tahu juga kapan kita akan bisa pecah
Tetapi juga sebaliknya, ketika bermusuh dengan orang saat ini, kita pun tidak tahu suatu kelak kita bisa bersama. Terlalu rendah hati atau rendah diri, seolah-olah kita tidak akan tidak akan terlibat apa-apa, tidak akan bertemu apa-apa, ya, tidak akan terlibat pekerjaan dan lain sebagainya. Oke, sahabat era sekalian, coba kita coba kita bahas ya. Saya agak terengah-engah karena baru makan pempek ya, kenyang. Kekenyangan ya. Rumahnya RH yang di Palembang itu bukan gitu. Ini rumah saudara saya ya. Rumah kakak saya atau ayu saya atau mbak saya ya. Bang Refli Harun, ahli hukum tata negara, lebih setuju pernyataan Rocky Gerung yang bilang konstitusi itu lebih dulu ada daripada konstituen, atau Budiman Sujatmiko yang bilang sebaliknya? Tergantung ya. Tergantung kita bicara tentang sesuatu yang abstrak. Ini kan teori-teori bernegara abstrak ya. Itu dapat di ilmu negara ya. Teori tentang kontrak sosial dan lain sebagainya ya. Tetapi tergantung konteksnya. Anda mau bicara konteks yang absurd ya, yang kira-kira dalam imajinasi, ada konteks yang konkret. Kalau konteks yang konkret ya ada konstitusi dulu baru ada Indonesia ya secara resmi. Tapi kalau konteks yang abstrak ya konstitusi dilahirkan dari perjanjian. Tapi tergantung konteksnya, kita nggak bisa jawab perdebatan hanya melalui ini saja ya. Jakarta Timur hadir Bang, biarlah mereka berantem sesamanya rezim perusak demokrasi, perusak hukum yang anti kejujuran. Up terus Fufu Fafa sampai benar direspons keterlaluan tuh makhluk. Ada yang bilang begini ya, nggak apa-apa dihina kan. Refli, kapan lu mendemo patung kuda lagi? Refli, jangan lupa ajak Tarwiyah di Dr. Tifa Stress itu ya. Refli mendemo patung kuda lagi ya. Nanti kalau saya bahasa, saya berharap begini. Saya berkata, lebih baik mendemo patung kuda daripada mendemo patung manusia, atau manusia tapi seperti patung. Mantap Bung Herakuliti, terus si lambe lemes ya. Waktu tahun 2014 si Samsul usianya 28 tahun. Apakah menurut RH usia segitu masih dianggap anak-anak labil sehingga Bowo memaklumi, atau benar dia mengidap sindrom Peter Pan karena masih main-mainan anak-anak? Ya saya tidak tahu ya. Kalau Anda bicara tentang pemimpin, ya Soekarno tahun 20-an itu sudah memimpin partai politik PNI ya, sudah menjadi elit dari Partai Nasional Indonesia. Soekarno kelahiran tahun 1901 dan tahun 27 itu sudah ada pendirian Partai Nasional Indonesia. Jadi kalau Anda mengatakan masih labil dan lain sebagainya, ya berarti dia bukan kualitas pemimpin, tapi kualitas rata-rata manusia ya. Kemudian batalkan pelantikan untuk Wapres ya. Ada yang lebih berkompeten untuk jadi Wapres daripada Gibran. Nah, ini dosanya mereka-mereka yang mengusulkan anak kemarin sore sebagai pemimpin kita ya, hanya karena soal bukan elektabilitas, soal fasilitas ya, soal kekuasaan yang berpihak. Baik, jadi yang mengusung Gibran ini tidak melihat soal kualitas tetapi fasilitas ya. Ya unik juga ya apa yang disampaikan oleh Bang Refli ini, bahwa seorang calon pemimpin itu tidak hanya soal kualitas saja, tetapi harus juga didukung oleh fasilitas, sehingga ia melihat bahwa yang ada dalam diri Gibran itu hanya soal fasilitas, bukan soal kualitas seorang pemimpin ya. Kenal ke aku Wong Pelaju dan sekarang tinggal di Depok, salam kenal ya, salam kenal juga ya. Assalamualaikum Bang Refli, maaf agak sedikit melenceng tadi tema. Gimana menurut Bang Refli jika di saat penghitungan suara Pilgub Jakarta nanti
dilakukan live siaran langsung. Ya bisa aja, nggak ada masalah ya. Nanti kita lihat ya, apakah memungkinkan atau tidak. Karena tahu sendiri kan, belum tentu kita dapat izin masuk ya. Waduh, gara-gara pupu papa nyenggol pupu mama, kebongkar kebusukan pola pikirmu git. Seret dan adili keluarga Mukidi udah merendahkan orang dan menghina orang. Kacau, parah, Fufu Fafa toksis, parah ya. Saya selalu Bung Refli Padang hadir bang, terus dikawal, kita menanti tanggapan Bowo. Kalau menurut saya selama Anies belum ada kerjaan alias nganggur, pasti mau didatengin kerjasama baik dengan Pramono maupun RK. Tergantung siapa yang bisa kasih tawaran lebih menguntungkan. Waduh, semudah dan semurah itu Anies. Ya, kalau semudah dan semurah itu nggak pantas kita jadikan pemimpin. Alam semesta mulai bergerak, rusak mental hasil revolusi mental yang gagal total. Semoga cepat 20 Oktober supaya sudah game dan diadili. Habibur Rahman juga dihina loh. Iya, dibilang jelek kata Fufu Fafa. Fufu Fafa ini bosnya Buzzer Mulyono sepertinya. Gua tunggu gerombolan PKI yang akan hadir di Jakarta. Emang gua takut. Apa maksudnya? Vika, andaikan kamu pasti jawabannya iya. Fufu Fafa kukunya si papa. Pempeknya buat sendiri bang, beli dong. Bagaimana pendapat Bang Ehra tentang Sobari di acara ILC? Ya nggak apa-apa. Masa ada orang mengkritik Anies kita marah-marah? Nggak apa-apa ya, bagian dari demokrasi. Ya, mengkritik. Kan orang lain bisa saja. Misalnya orang mengatakan saya orang nggak ada jelas, nggak ada kerjaan dan lain sebagainya. Tapi orang lain mengatakan saya melakukan pembelajaran, melakukan interaksi dengan banyak orang, ya itu tergantung perspektifnya ya. KPU kok langsung ngegas Anies yang pakai ancam-ancam gerakan golput atau coblos semua dengan ancam-ancam ada pasal pidana, sedangkan Dharma Pongrekun begal KTP nggak diproses. Nah, jangan suka menghina secara pribadi, ojo sok. Bocah yang masih bermain-main kok dijadikan wapres. Bang Refli Harun undang Pak Anies Baswedan. Oke. Kemudian semoga segera jatuh melalui anak-anaknya. Assalamualaikum Bang RH, gimana cara tendang itu si bocil jika perlu ditendang dari Indonesia ini? Nggak bisa begitu dong. Undang Pak Mahfud. Kalau memang hina-hina laporkan saja. Yang melaporkan tuh orang yang dihina, bukan kita ya. Kita kan nggak ada urusan ya. Bang Refli undang Pak Anies Baswedan podcast please. Makasih Bang Refli, insya Allah. Bung Refli orang yang amanah insya Allah. Pak RH apalagi selagi masih di masa Jokowi, semua yang berbau korup dan nepotisme juga termasuk orang-orang oligarki bongkar semua biar lihat nanti apa tindakan Prabowo. Suara burung apa itu Bang kok rame? Suara burung tetangga atau suara burung yang nempel di rumah ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita tidak melihara burung ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, itu tadi Fufu Fafa ya. Sekali lagi tak pernah terpikir dalam otak liar ya untuk berpartner dengan Nya ya. Karena itu agak bingung juga Fufu Fafa sekarang. Itu saja sahabat-sahabat sekalian. Kita tidak tahu bagaimana reaksi keluarga SBY, reaksi AHY, karena orang yang sedang bergembira, sedang menikmati jabatan itu biasanya tidak gampang tersinggung. Oke. Tetapi kalau dia primus inter pares seperti Prabowo dikritik dengan kinerja dan lain sebagainya, itu lebih mudah tersinggung. Kita tidak tahu ya. Atau menganggap sekarang satu kolam yang sama, satu kubu, maka kalaupun tersinggung ditahan-tahan ya, jangan sampai tersinggung. Itu yang yang bisa kita lihat dan kita pahami. Itu saja sobat era sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Apalagi ya. Kemudian ada bilang dia ini cuma baca berita aja. Jadi sahabat sekalian, kalau saya tidak baca berita itu bahaya bagi saya. Nanti dianggap saya menyebarkan hoax. Tapi kalau ada beritanya, maka berita itu bisa kita komentari sebagai sebuah pemberitaan. Ya, Anda paham ya maksud saya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk saya kemudian mengungkapkan spekulasi. Jadi kalau tidak ada pemberitanya saya tidak mau. Seperti misalnya ada tulisan tentang Go siapa mata-mata itu yang
dia ada tulisan dianggap mirip dengan Presiden Konoha misalnya. Saya nggak akan bacakan sebelum dia menjadi berita. Kalau sudah jadi berita, baru kita kemudian sampaikan dan kita analisis. Nah, sekarang ya ada beberapa hal yang memang cuma dikeluarkan saja untuk menjadi bahan diskurs ya. Jadi kalau kita bicara tentang fufu-fafa, it is not about a constitutional law ya. Jadi ini about mengenai pencemaran nama baik, defamation law ya. Ini terkait dengan bagaimana sikap bernegara. Ini terkait dengan etika sebagai pejabat publik, apalagi sekelas wakil presiden dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi pembelajarannya di sana, sahabat RS sekalian ya. Jadi pembelajarannya adalah bahwa kalau Anda ya pengen bermedia sosial, maka berkomentarlah baik. Kalau memang kritis, kritislah, tapi jangan menghina. Jadi menghina itu ya terkait dengan fisik misalnya, bilang wajahnya jelek ya, bilang homo, bilang macam-macam ya. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video terkait dengan akun fufu-fafa yang sementara ini viral ya. Dan kita menjadi bingung saat ini, apakah benar akun fufu-fafa itu adalah milik Mas Gibran ataukah bukan milik Mas Gibran. Ini kita masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah ataupun secara real, sehingga kita belum bisa pastikan apakah ini benar milik Mas Gibran atau mungkin ada pihak tertentu yang mau mengambil keuntungan dengan niat untuk mengadu domba Mas Gibran dan Pak Prabowo. Baik, kepada para sahabat yang mungkin ingin berkomentar terkait hal ini, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.